Dalam ilmu qiraat itu ayat Quran disebut dengan al-mufassal. Mufassal dibagi tiga. Ada yang tiwal, ada yang wasat, ada yang kisar. Maknanya apa? Yang ayatnya panjang, yang ayatnya sedang. Ini yang pendek. Yang mana al-mufassal ini surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ini dianggap mufassal namanya. Ada yang mengatakan surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu disebut istilahnya al-mufassal. Nah, Nabi ketika subuh itu membaca yang ini. Zuhur juga begitu, tapi bacaan zuhur lebih singkat daripada subuh. Nah, ini subuh dan zuhur. Kemudian yang kedua tadi, kalau asar dan isya, ini dia yang tengah. Ini bacaan Nabi ketika asar dan isya. Sudah itu, wa qila az-zuhru kal asri wal isya min awsati li-ishtighal an-nas bimahammatihim. Ada yang mengatakan bahwa zuhur juga yang tengah ini, bukan yang tiwal ini. Jadi ada redaksi, sebagian mengatakan zuhur baca yang tengah, sebagian zuhur baca seperti ini. Sudah itu, yang selanjutnya, yaqra'u fil maghrib min qisaril mufassal. Maghrib yang ini. Kayak surat Wad-Duha sampai surat An-Nas. Makanya maghrib itu rata-rata imam bacanya tak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu rahmatan lil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Nur Fajar yang dirahmati Allah, malam ini bisa kita duduk di majlis ilmu untuk membaca kitab Bulughul Maram yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita istiqamah baca hadis-hadis Nabi sehingga bertambah hidayah, bertambah ilmu dan bertambah insyaallah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bersama Rasulullah di akhirat nanti, bersama orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas tentang anjuran membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Wa anhu, dan dari riwayat sahabat Abu Hurairah juga, qala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat itu selalu setelah selesai membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah, rafa'a sautahu, suaranya dikeraskan, lalu apa yang dibaca saat itu? Amin. Artinya membaca Al-Fatihah dengan jahar, amin pun dengan jahar, dibaca dengan suara yang keras juga. Rawahu ad-Daraqutni wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini disampaikan dalam kitabnya oleh Imam Daraqutni
dan dinilai sebagai hadis hasan. Juga disampaikan oleh Imam Hakim dalam kitabnya dan dianggap hadis sahih oleh Imam Hakim. Wali Abi Dawud, dalam redaksi Imam Abu Dawud At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi min hadis Wa'il bin Hujr, dari hadis jalur sahabat Wa'il bin Hujr. Kalau tadi jalur sahabat Abu Hurairah, beda sahabat yang menceritakan. Nahwuhu, hadisnya rupanya mirip-mirip dengan redaksi Abu Hurairah. Walafzuhu 'inda At-Tirmizi, dan redaksi pada riwayat di kitab Imam At-Tirmizi, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghair maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sawtah. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, saya mendengar Nabi SAW membaca al-maghdubi alaihim waladdallin, lalu membaca amin wa madda biha sawtah. Dan ketika baca amin itu, suara Nabi SAW dikeraskan. Kalau tadi dijaharkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan amin itu bacaannya terang, jelas terdengar oleh kita. Oleh karena itu, membaca amin, kita juga baca amin, sehingga terdengar keras bacaan amin itu. Berdasarkan dua hadis yang kita baca tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, istihbabu at-ta'min, disunnahkan membaca amin. Kapan? Di akhir surat Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah, baik solat jahar, solat sir, solat berjamaah, solat sendirian, dianjurkan membaca amin setelah waladhdallin, langsung disambung dengan amin. Surah Al-Fatihahnya cuma sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu sudah sebuah kalimat yang bermakna Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa kami. Maknanya kalau ada orang baca Al-Fatihah cuma sampai waladdallin, dia tak baca amin, salatnya sah. Dia tidak meninggalkan rukun, dia meninggalkan yang sunnah saja. Jadi amin itu sunnah. Maknanya ya Allah kabulkanlah. Apa yang dikabulkan? Doa yang kita baca sebelumnya. Makanya setiap kita berdoa, Allahumma ighfir lana, kata jemaah amin. Kabulkan doa yang kami minta ya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain yang menguatkan kita makmum agar membaca amin juga. Dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, idza ammana al-imam fa aminu. Kalau imam membaca amin, kalian juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaihi. Kalau ada orang yang bacaan amin dia itu sama dengan amin yang dibaca oleh malaikat, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Maka dianjurkan kalau imam baca amin atau setelah waladdallin, imam tinggal baca amin, imam baca amin, kita juga baca amin. Sehingga imam dan makmum semua jamaah dianjurkan membaca amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang sendirian apa dalilnya membaca amin itu? Tadi kan dengan imam. Ada hadis. Hadisnya adalah idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin faqa ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaihi. Kalau ada orang membaca dalam salatnya amin setelah baca Al-Fatihah, dan malaikat juga mengaminkan di langit, sehingga sama amin malaikat dengan amin dia, waktunya bersamaan, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu oleh orang yang baca amin tadi. Maka ada beberapa hadis yang mendukung kita
menganjurkan untuk membaca amin bersamaan dengan imam membaca amin. Ada yang bertanya, sama dengan imam itu maksudnya, sama dengan malaikat itu maksudnya sama bagaimana? Apabila, di sini kan tadi ada sama imam amin kita dengan amin malaikat. Sama maksudnya itu bagaimana? Ada yang mengartikan sama dari segi waktu membacanya. Saat kita baca, malaikat juga baca. Ada lagi yang mengartikan bahwa yang dimaksudkan sama itu adalah sama-sama ikhlasnya. Yang lain sama memulai dan sama ikhlasnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pemahaman ulama tentang sama tadi, maka bagi kita anggaplah sama yang paling simpel itu sama segi waktu mengucapkannya. Kita ucapkan setelah imam waladhdallin, langsung kita sambung amin bersamaan dengan aminnya imam, aminnya malaikat, dan aminnya jamaah. Kemudian yang kedua kita ambil dari dua hadis tadi adalah ketika membaca amin dianjurkan dengan suara yang jahar, suara yang keras. Sama seperti kita baca Al-Fatihah, suaranya zahir, suaranya jahar, suaranya keras sehingga terdengar oleh makmum, terdengar oleh jamaah di belakang. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan ketika salat jahar baca aminnya jahar, dikeraskan bacaan sehingga bacaan amin kita sama bacaan kita dengan imam dan suara kita dikeraskan. Itu dua yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Pertama, sunnah untuk membaca amin. Yang kedua, sunnah bacaan amin tadi dengan dijaharkan. Hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Diriwayatkan dari jalur sahabat Abdullah bin Abi Aufa, kata beliau, ada orang yang datang kepada Nabi. Tidak tahu entah siapa yang datang itu. Pokoknya ceritakan rajulun. Tidak tahu rajulun itu siapa orangnya. Dia datang pada Nabi seseorang. Lalu kata dia, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'ah. Saya tak bisa menghafal satu pun ayat dari Quran. Sementara kalau mau salat mesti ada bacaan Quran yang dibaca. Al-Fatihah misalnya. Saya tak bisa. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Sehingga dia minta Nabi, tolong ajarkan saya apa bacaan atau apa yang mesti saya lakukan yang membuat saya melakukan amal yang setara dengan baca Al-Fatihah. Sebab dia tak bisa baca Fatihah, karena dia kata tak bisa baca Quran. Sekarang tolong tunjukkan pengganti daripada membaca Al-Fatihah yang saya tak bisa itu, sehingga kalau saya lakukan saya dapat pahala sama dengan Al-Fatihah dan saya telah mengerjakan rukun sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Lalu kata Nabi SAW, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Baca oleh engkau di dalam solat tadi zikir-zikir. Mana zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar wa la hawla billahil aliyyil azim. Ini Nabi mengajarkan bacalah bacaan zikir yang diajarkan ini ketika tak mampu membaca Al-Fatihah. Boleh jadi ada orang mu'allaf baru masuk Islam. Setelah masuk Islam, masuk waktu sholat, dia kalaupun belajar tak akan mungkin langsung lancar. Maka bacalah zikir-zikir seperti ini. Atau anak kita, dia belum pandai baca Quran, tiba-tiba terdengar dia baligh. Saat dia baligh mesti melaksanakan sholat, maka boleh dia membaca dengan zikir-zikir seperti yang dicontohkan dalam bacaan hadis di 200 yang barusan kita baca. Al-haditsu rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Daraqutni wa Shahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama hadis semua. Banyak ulama hadis diriwayatkan. Ada Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Daraqutni.
Kemudian dianggap hadis ini sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban serta Imam Hakim. Artinya banyak ulama yang mengumpulkan hadis yang meriwayatkan hadis ini. Sebagian mengatakan hadis sahih, sebagian mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang patut untuk dijadikan hujjah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita ambil dari hadis ini? Pertama, hadis mengajarkan kepada kita ada orang yang tak pandai baca Quran sebab dia orang non Arab. Apa yang dia lakukan? Bagi dia kalau tak pandai baca Quran, belum hafal ayat-ayat Quran, maka bagi dia yang dianjurkan adalah untuk membaca zikir-zikir seperti yang disebutkan. Baca tahlil, baca tasbih dan lain-lain. Dalil mereka juga adalah dari hadis sebelumnya Rifa'ah, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra'u wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau ada Quran dalam dirimu, baca Quran. Kalau tidak, maka bacalah, kata Nabi SAW, tahmid, kemudian kalimat yang mengagungkan Allah dan kalimat tahlil. Sehingga baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bacalah itu. Kalau tak bisa baca lebih banyak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran dari hadis ini bahwa ketika seorang sholat tak mampu dia baca Al-Fatihah sebab dia belum belajar baca Quran atau waktu yang singkat, sehingga kalau belajar tak mungkin cukup waktunya untuk memberi waktu dia belajar kemudian baru sholat, sedangkan waktu sholat berlalu juga. Maka orang seperti ini dia cukup membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi di dalam berdiri menggantikan bacaan Al-Fatihah. Di ujung dia salam macam biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya bahwa dalam salat ada keringanan-keringanan yang Allah berikan yang kita semua insya-Allah tidak berat melaksanakan salat. Seperti orang paling awam yang paling tak bisa membaca bacaan salat pun diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis-hadis yang kita baca dapat ilmu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memintakan kepada Allah agar umat Nabi Muhammad punya rukhsah, punya keringanan. Sehingga setiap mengerjakan perintah Allah ringan untuk direalisasikan, ringan untuk dikerjakan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita diskusi, setelah itu baru kita lanjut hadis berikut. Silakan kalau ada pertanyaan tentang baca amin dan tentang orang yang tak bisa membaca Al-Fatihah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Ibu? Bapak-bapak? Ya. Kalau tidak kita lanjut hadis. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Abu Qatadah. Kata beliau, kana Rasulullah sallam yusalli bina. Rasul itu sering salat bersama kami. Ketika salat itu fayaqra'u fi zuhri wal 'asri fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab. Maka ketika kami salat dengan Nabi, yang bisa kami simpulkan, yang bisa kami jelaskan kepada orang lain adalah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Fatihah, itu beliau terdengar oleh sahabat. Kemudian ketika zuhur dan asar itu beliau lakukan dia di 2 rakaat pertama. Setelah selesai itu baru beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Maknanya solat sir yang dilakukan oleh Nabi ketika zuhur dan asar, di 2 rakaat pertama itu Nabi membaca Al-Fatihah. Lalu setelah baca Al-Fatihah wa surataini, dan membaca 2 surat. Wa yusmi'una al-aya ahyanan. Kadang-kadang Nabi dengarkan apa ayat dibaca oleh Nabi sehingga sahabat di saf pertama terdengar. Maka riwayat sahabat saat mendengar Nabi membaca itu adalah riwayat yang dia langsung mendengar Nabi membaca dalam solat, dan itu dikeraskan oleh Nabi supaya terdengar oleh sahabat sehingga sahabat tidak kehilangan informasi. Wa kana yutawwilu ar-rak'atal ula min az-zuhr. Dan Nabi kalau salat zuhur rakaat pertama itu dibuat panjang sikit.
Wa yuqassir tsaniyah, tapi rakaat kedua pendek sikit. Wa kadzalika fi subhi, begitu juga salat subuh. Rakaat pertama, karena rakaat pertama agak panjang, satu ada iftitah. Yang kedua, sambil menunggu jamaah yang dia terlambat karena faktor mungkin istinja, mungkin taharah, mungkin wudu, sehingga kalau dia ditinggalkan sayang, dia tak dapat pahala membaca takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Maka dianjurkan imam untuk sedikit rakaat pertama itu, sehingga kalau ada masbuk bisa sujud rukuk bersama imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama dipanjangkan bacaan sedikit, rakaat kedua agak dipendekkan. Begitu juga dikerjakan ketika subuh. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaihi. Di dua rakaat setelah Al-Fatihah Nabi dua surat, yang surat itu agak panjang sedikit. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita salat sendirian, baik salat fardu ataupun salat jamaah, setelah Al-Fatihah dianjurkan tetap baca ayat. Surat yang mana saja, silakan. 30 juz itu pilih yang mana saja. Kalaulah rutin kita setelah salat itu baca 2 ayat atau 3 ayat, mungkin dalam jangka waktu tertentu sudah khatam Al-Quran kita. Maka kita sayangnya kadang-kadang tidak mau rutin, tak mau menandai, tak mau mengulang atau membaca ayat itu setiap kali selesai salat dibaca secara rutin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka informasi yang kita dapat dari hadis pertama, Nabi kalau setelah ayat membaca, setelah Fatihah membaca ayat, dan dibaca ketika salat jahar dan salat sir, dibaca ketika salat sendirian dan dibaca ketika salat berjamaah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua jalur sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Kunna nahzuru, kami memperkirakan. Maksudnya Nabi itu berdiri berapa lama sih? Apa sih yang dibaca Nabi? Memperkira-kirakan. Apa yang diperkirakan? Qiyama Rasulullah SAW fi zuhri wal asar. Berapa lamanya salat zuhur dan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mestinya zuhur dan asar itu kan tak ada bacaan yang jahar, maka salat bisa cepat bisa lama. Sekarang ditanya, Nabi kira-kira salat zuhur asar berapa lama sih? Maka oleh sahabat radhiyallahu taala anhu dicoba buat teknik agar tahu Nabi kira-kira salatnya berapa lama. Sehingga nanti kalau kita contoh ada standarnya bahwa Nabi melakukan cuma segini. Lalu fahazarna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min az-zuhri qadra qira'ati alif lam tanzil as-sajdah. Kami mencoba menakar, memperkirakan, rupanya rakaat pertama Nabi berdiri beliau salat i'tidal tak membaca ayat itu selama membaca surat As-Sajdah. Jadi Nabi ketika sholat subuh di hari Jumat itu Nabi membaca alif lam mim tanzil, dan di hari-hari yang lain ketika Nabi perlu untuk beliau juga membaca ayat alif lam mim tanzil dalam satu rakaat. Baca apa namanya, surat sajadah di Jumat masih. Itu kadang-kadang surat sajadah itu satu surat dibagi 2 rakaat. Kalau Nabi rakaat pertama. Jadi Nabi rutin membaca surat sajadah. Wa hatta qiyamahu fil ukhraini baina qadri nisfi min dhalik. Dan kami perkirakan berdiri Nabi pada rakaat berikutnya setengah lamanya dari rakaat pertama. Artinya Nabi menyengaja rakaat pertama itu lebih panjang berdirinya dibanding rakaat kedua. Kenapa? Rakaat pertama ada orang yang mungkin masbuk sehingga bisa dapat jamaah bersama kita. Kalau kita cepat, orang masbuk tak dapat untuk mendapat jamaah bersama imam. Wal ukhrayaini min al-'asri 'ala nisfi min dhalik. Dan 2 rakaat setelah tasyahud yang sisa dari zuhur dan asar itu lebih singkat lagi daripada rakaat kedua yang dibaca agak panjang, sama seperti rakaat pertama, tapi rakaat pertama maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca ketika salat itu bacaan Al-Fatihah, doa iftitah dan ayat Al-Qur'an. Baik,
Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis berikut, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, dari jalur sahabat Nabi Sulaiman bin Yasar, kata beliau, kana fulanun yutilul ulayaini min az-zuhri, ada orang yang ketika jadi imam bacaan 2 rakaat salat zuhur itu dipanjangannya, wa yukhaffiful asr, dan salat asar bacaan dipendekkan, tak terlalu panjang, wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal, salat maghrib dibacanya dengan surat-surat pendek daripada mufassal, juz 30 tu duha ke belakang. Wa fil isya'i biwasatihi, ketika salat isya' dibaca dengan mufassal tu bagian yang surat-surat agak tengah sikit, sehingga agak lumayan panjang. Wa fi subhi bitiwalihi, dan ketika subuh dibaca sepanjang-panjangnya. Maknanya setelah solat, kalau kita ingin baca Quran juga dalam keadaan masjid, dalam keadaan selesai solat dan berwudu, itu boleh. Sama seperti barusan, ada amalan yang mereka lakukan, bagaimana menolong orang lain dengan amal kita. Sehingga para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ketika Rasul melaksanakan solat, itu mereka berusaha untuk mencuri-curi ilmu dan berusaha untuk mengambil informasi yang patut untuk mereka bisa terapkan sebagai seorang muslimah yang wajib solat. Tak jarang mereka kadang-kadang minta tolong pada sahabat yang kecil untuk membantu memperjelas apa maksud dari hadis-hadis Nabi dan penjelasan Nabi tentang suatu masalah. Baik, wa fil isya'i biwasatihi, ketika salat isya' itu surat mufassal tadi bagian yang tengah-tengah dibaca, sehingga agak panjang sedikit. Maghrib kenapa ayatnya pendek dan kenapa imam cepat melaksanakan iqamah tanpa ada solat sunnah qabliyah? Di antara hikmahnya adalah maghrib itu waktunya pendek. Karena waktunya pendek, orang berusaha cepat selesai dan waktu tidak habis. Belum lagi nanti kalau kita jamaah orangnya ramai, antri pula. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama sahabat, dan ketika melaksanakan salat maghrib berjamaah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baca ayatnya yang agak tengah sikit, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Lanjut, faqala Abu Hurairah, mohon maaf, wa fi subhi biwatiwalihi, ketika subuh suratnya agak panjang pada al-mufassal. Mufassal itu surat dari al-hujurat ke belakang. Dia mengatakan surat qaf ke belakang. Jadi itu disebut dengan istilah mufassal. Surat-surat yang pendek yang sering diulang-ulang bacanya, mufassal. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada. Kata Abu Hurairah, saya tidak menengok orang yang solatnya sangat mirip dengan solat Rasulullah SAW tanpa ada panduan dari Rasul tentang bagaimana solat seperti sempurnanya Rasul. Artinya dari berbagai riwayat dia terima tentang bagaimana tata cara solat, dia tiru solat Rasul, dapat dia melaksanakan dengan cara yang sempurna. Akhrajahu an-Nasai. Hadis ini disampaikan oleh Imam Nasai dalam kitabnya dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dari jalur hadis sahabat Jubair bin Mut'im, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Saya mendengar Nabi ketika maghrib baca surah At-Tur. Surah At-Tur itu dekat dengan surah Al-Waqi'ah, dekat dengan surah Ar-Rahman di juz 27 kalau tak salah. Hampir-hampir sama bacaan dengan surah Al-Waqi'ah. Nabi itu ketika salat maghrib. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi sallallahu ketika maghrib kadang membaca bacaannya pendek, kadang-kadang agak panjang juga. Meskipun tak baca berjus-jus, tapi Nabi baca juga ayatnya agak pendek dan baca juga ayatnya agak panjang.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang sudah kita baca berapa hadis ini menunjukkan bahwa wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Al-Fatihah wajib dibaca oleh imam, wajib dibaca oleh makmum, wajib dibaca oleh setiap rakaat, dan wajib dibaca oleh jamaah dan imam. Tak boleh hanya imam saja, tak boleh hanya makmum saja, tapi imam dan makmum dianjurkan membaca Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa kita pahami adalah hadis yang kita baca menunjukkan bahwa sahabat Abu Qatadah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa sunnah dalam rakaat salat itu dikerjakan bertahap. Artinya panjang ayatnya bertahap, tidak panjang saja terus dan tidak melulu panjang dalam setiap rakaat, tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Termasuk dalam Imam Nawawi itu menjelaskan kitab Al-Azkar, sebaiknya membaca sempurna satu surat lebih baik daripada potongan-potongan ayat. Yang kedua, membaca surat yang urutannya dalam mushaf lebih dahulu dibanding ayat berikutnya, itu lebih baik. Contoh Al-Fatihah ayat pertama, bukan Al-Fatihah. Contoh surat Al-Ikhlas ayat 114. Sebelumnya surat Al-Kafirun katakan. Lebih baik membaca surat itu kalau surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, dahulukan Al-Kafirun baru surat Al-Ikhlas. Sehingga rakaat pertama bacaannya segi urutan ayat didahulukan ayat yang lebih dahulu redaksinya dalam sunnah, baru dibaca ayat yang posisinya dalam Al-Quran nomor berikut. Quran kan surat itu 1 sampai 114 tuh. Yang ayat nomor 7 lebih dahulu daripada ayat 8. Nomor 8 lebih dahulu pada ayat nomor 9 dan seterusnya. Jangan dibaca sunsang, tapi dibacalah berurutan. Itu lebih baik. Dibaca sunsang pun boleh, sah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah al-hikmatu min tafawuti tuli rakaati mura'ati halil musalli. Kenapa bacaan salat itu di rakaat pertama agak panjang dibanding rakaat kedua? Ini mengikut kepada tabiat kejiwaan kita. Biasanya kalau kita ibadah di awal-awal itu semangat. Sudah berjalan ibadah yang kedua mulai turun. Sampai ke ujung makin habis semangat itu. Maka selagi semangat gas baca ayat yang panjang. Kira-kira begitu di antara hikmah kenapa bacaan Quran itu makin lama makin pendek. Makin ke awal makin ke pangkal makin panjang. Hikmahnya adalah tabiat manusia di awal-awal ibadah sangat semangat. Berjalan ibadah itu makin ke ujung makin tidak semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Maka orang ketika dia sangat semangat, kemudian dia sangat mungkin untuk menghadirkan hatinya, kemudian sangat bisa fokus di dalam melaksanakan, membaca setiap ayat yang dibaca dalam solat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang lain kita dapat dari hadis-hadis tadi adalah bahwa hadis menganjurkan sunniyati tafawutis salawati fitul wa ikhtiyari suwarin minal mufassal tunasibu hadha tul wa min huna qarraru ma ya'ti. Maka dianjurkan dalam solat, setiap solat itu kita buat beda-beda mana yang panjang mana yang pendek, sehingga ada sebagian solat yang rakaatnya dianjurkan berdiri agak lama, bacaan ayat agak panjang, yang lain tak seperti itu berdasarkan ayat yang dibaca dalam penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah lumrah saja solat itu sebagai rakaatnya dibuat agak panjang dibanding yang lain, sengaja dibuat agak bertingkat supaya apa? Bisa melaksanakan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara tabel atau informasi yang bisa kita rujuk dalam salat, yaqra'u fil fajri wa zuhri tiwalil mufassal. Nabi kalau salat zuhur dan salat subuh itu baca surat mufassal yang panjang-panjang. Tengoknya surat Al-Hujurat sampai An-Nas yang panjang-panjang suratnya. Itu dibaca Nabi ketika zuhur dan ketika subuh. Subuh orang masih semangat. Subuh orang belum sibuk dengan yang lain, belum ada beban pikiran, sehingga diajak salat panjang itu masih kuat. Siang ketika zuhur, apalagi sudah makan siang, itu salat lama-lama bisa. Cuma yang takutnya sudah makan siang itu mengantuk pula. Jadi siang biasanya orang masih fresh, masih kuat untuk salat, maka dibaca agak panjang. Dan yutilu fil fajri aktsara min az-zuhr. Bacaan ketika subuh lebih panjang pada zuhur. Kedua-duanya dibaca panjang, tapi subuh lebih panjang pada zuhur. Kemudian informasi yang kedua, yaqra'u fil 'asri wal isya'i min awsatil mufassal. Ketika salat isya dan salat asar dibaca pertengahan dari mufassal yang tidak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Artinya surat dari Al-Hujurat sampai An-Nas kita buat 3 klasifikasi. Yang panjang-panjang, yang menengah jumlah ayatnya sehingga dibuat berapa barisnya. Kalau yang pertama itu misalnya 1 lembar itu kiri kanan itu 1 surat baru. Kalau yang pertengahan ini 1 halaman 1 surat. Kalau yang berikutnya ini setengah halaman cuma 1 surat. Sehingga ada yang panjang, ada yang tengah, ada yang pendek-pendek. Saya coba tulis. Ada istilah dalam ilmu qiraat itu, ayat Quran disebut dengan al-mufassal. Mufassal dibagi 3. Ada yang tiwal, ada yang wasat, ada yang kisar. Maknanya apa? Yang ayatnya panjang, yang ayatnya sedang. Ini yang pendek. Yang mana al-mufassal ini? Surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ini dianggap mufassal namanya. Ada yang mengatakan surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu disebut istilahnya al-mufassal. Nah, Nabi ketika subuh itu membaca yang ini. Zuhur juga begitu, tapi bacaan zuhur lebih singkat daripada subuh. Nah, ini subuh dan zuhur. Kemudian yang kedua tadi, kalau asar dan isya, ini dia yang tengah. Ini bacaan Nabi ketika asar dan isya. Sudah itu, waqila az-zuhru kal 'asri wal isya min awsati li-ishtighal an-nas bimahammatihim. Ada yang mengatakan bahwa zuhur juga yang tengah ini, bukan yang tiwal ini. Jadi ada redaksi, sebagian mengatakan zuhur baca yang tengah, sebagian zuhur baca seperti ini. Sudah itu, yang selanjutnya yaqra'u fil maghrib min qisaril mufassal. Maghrib yang ini kayak surat Wad-Duha sampai surat An-Nas. Makanya maghrib itu rata-rata imam bacanya tak panjang-panjang. Bapak Ibu jangan protes, ini imam setiap maghrib ini pendek terus bacaannya. Apa imam ini kurang hafal atau bacanya yang dihafal sedikit, itu yang dihafal. Di antaranya ada penjelasan bahwa Nabi kalau maghrib bacanya yang kisar, yang agak pendek-pendek. Baik, saya kira itu sementara untuk ayat-ayat yang dibaca. Kemudian informasi selanjutnya, inna hadhihi sunnah tura'i lil munfarid wa imam jama'atan mahsurin. Maknanya bacaan seperti yang dilakukan Nabi ini dianjurkan untuk orang yang salat berjamaah dan sendirian.
Sehingga kita salat sendirian pun bagus ditiru cara Nabi ini. Artinya tidak hanya ketika berjamaah. Dan kalau ingin dibaca lebih panjang ketika salat sendirian, silahkan, lebih baik. Tapi jangan sampai kita ingin panjang-panjang jadi imam pula, sengsara makmum di belakang. Makmum kuatnya baca ayat pendek-pendek, kita baca yang panjang, sehingga jeralah makmum, ini terakhir salat saya di Nurul Fajar, sebab saya pengen cepat, saya tak kuat berdiri lama, sedang vertigo, sedang ada urusan, imam bacaan panjang pula. Jadi kalau salat sendirian silakan membaca dengan bacaan panjang-panjang. Tapi kalau jadi imam, ini di antara panduan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah hampir Isya nanggung. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bahwa di dalam salat kita tetap baca ayat. Tentu saja tak mungkin kita baca ayat kalau kita tak menghafal bacaan ayat-ayat itu. Maka sebaiknya minimal, kalaupun tak hafiz Quran, ayat-ayat yang akan dibaca dalam solat kita sempat-sempatkan untuk menghafal. Bagaimana mungkin tak hafal lalu kita paksakan baca dalam solat? Dan saran saya, ketika menghafal, pastikan membacanya itu dengan tajwid yang benar. Karena kita sering kalau sudah hafal itu jarang lagi membaca menengok mushaf. Sehingga setiap solat baca dengan hafalan. Jika pertama atau saat dulu menghafal itu sudah salah, itu biasanya payah orang dibenarkan dari salah dia. Panjang pendeknya misalnya beralih atau hurufnya bertukar. Kalau salah di awal, sering orang dirubah itu susah. Maka sempatkanlah menghafal. Setelah sempat menghafal, usahakan menghafalnya itu dengan tajwid yang benar dari awal. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, setelah azan kita sambung. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita baca hadis yang ini lebih spesifik tentang kebiasaan Nabi membaca surat dalam solat subuh hari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasanya sering yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ah, membaca bacaan ayat setelah Al-Fatihah pada salat subuh hari Jumat. Apa ayatnya? Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajadah. Wa hal ata 'alal insan, dan surat Hal ata 'alal insan atau surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Jadi Nabi biasa membaca dua surat tadi. Rakaat pertama surat Sajadah, yang kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr, atau bunyi ayat pertamanya Hal ata 'alal insan. Jadi Nabi penting surat itu ada sajadahnya, bukan, tapi surat Sajadah itu betul. Saya ulang, di hari subuh Jumat Nabi tidak mencari mana ayat yang ada sujud sajadahnya, bukan. Tapi yang dibaca Nabi adalah surat sajadahnya. Karena dalam surat sajadah itu ada sujud sajadah, Nabi kemudian juga melaksanakan sujud sajadah. Jadi yang menjadi poin pentingnya adalah yang dibaca Nabi itu suratnya, bukan yang ada sujud sajadah. Sebab sujud sajadah dalam Al-Quran menurut para ulama qiraat, contoh yang kita ikut itu 14 tempat. Maka satu di antara 14 itu boleh saja kita baca. Sementara Nabi tidak begitu. Yang dibaca Nabi surat Sajadah dan surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Itu perlu kita pahami dengan baik. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walid Tabarani fi Shaghir min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yudimu dzalik. Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir dari hadis jalur sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi selalu melakukan seperti itu. Artinya subuh Jumat nyaris Nabi tidak pernah meninggalkan membaca rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat
Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Itu makanya di banyak masjid dibaca ketika subuh Jumat itu 2 surat tadi. Nah, kebanyakan kita juga yang dibaca cuma 1 surat pertama, tapi dibagi menjadi 2 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami ini hukumnya cuma sunnah, sehingga jangan dianggap yang tak melaksanakan ini salat kita tak sah. Silakan membaca surat Quran yang lain, tapi kalau ingin ikut sunnah Nabi, itu dia. Oleh karena itu, jangan sampai nanti kalau ada masjid tidak baca surat Sajadah, tak baca surat Ad-Dahr, kok masjid lah sasik lo kini ke. Jangan seperti itu. Ini adalah bagian daripada sunnah. Jadi kita pahami ini sunnah. Tak dibaca pun 2 surat itu, solat kita sah. Dan kalau orang tak melakukan, dia tak menyimpang. Dia tetap melaksanakan solat sesuai rukun syarat yang disuruh oleh syariat. Kalau ada yang bertanya, kenapa 2 surat itu yang dibaca oleh Nabi? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah surat ini tadammanana makana wa ma yakun fi yaumil jumu'ah. Di surat itu dijelaskan beberapa kejadian yang sudah terjadi di hari Jumat dan akan terjadi di hari Jumat berikut, di hari Jumat juga. Artinya peristiwa-peristiwa penting yang itu terjadi di hari Jumat dan peristiwa penting yang belum terjadi yang terjadi itu di hari Jumat. Di antaranya apa? Fa fihi ma khuliqa Adam. Pada hari Jumat disebutkan Adam diciptakan. Dalam surah Ad-Dahr, dalam surat As-Sajadah ada cerita penciptaan Adam. Kemudian di hari Jumat disebutkan tentang manusia nanti dibangkitkan. Dalam surah Ad-Dahr, dalam surat As-Sajadah diceritakan tentang manusia dibangkitkan nanti. Sehingga kalau hari itu Jumat, kita ingat ada berapa peristiwa yang penting dari Jumat nih. Di antaranya dulu Adam ciptakan, berarti kita manusia diciptakan Allah berasal dari Adam. Hari Jumat lah dulu penciptaan kita. Maka ini hari Jumat, kalau ini Jumat kita ingat awal penciptaan manusia. Sehingga dengan ingat itu ke depan kita mesti bersungguh-sungguh bahwa kalian adalah diciptakan oleh Allah. Kalian tak mampu menciptakan diri kalian sendiri, maka ketika Allah kasih hidup kepada kalian, gunakanlah dengan optimal. Kemudian di hari Jumat juga hasyrul ibad, nanti dikumpulkan manusia saat kiamat nanti. Kemudian di dalam surat 2 surat tadi itu ada cerita manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca, harapannya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mengkaji 2 surat tadi, setiap kali membaca muncul perenungan. Setiap kali membaca muncul kesadaran baru, sehingga melaksanakan hari-harinya terisi dengan taat, bertambah kebaikan, bertambah amalnya. Sehingga orang-orang tadi dia terus bersiap-siap untuk pulang kepada Allah, baik karena nanti dia teringat kiamat, teringat bahwa dia diciptakan di hari Jumat dan seterusnya. Kiamat nanti juga terjadi di hari Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Tak ada? Baik, saya ulang bahwa di hari Jumat Nabi ketika sholat subuh menganjurkan, dan beliau biasa membaca, nyaris tak pernah tinggal, rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi Nabi rutin membaca itu. Dan perlu dipahami, Nabi tidak mencari surat yang ada sajadahnya, tapi surat sajadah itu betul yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah, sehingga tidak membatalkan solat kalau tak dibaca. Maka hari Jumat kalau Bapak Ibu solat di masjid manapun, jika tak ada sujud baik rakaat pertama atau rakaat kedua, tidak perlu merasa kurang, tak perlu merasa bahwa kita telah salah jalan. Tidak.
kita cuma tidak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin yang melaksanakan sunnah, carilah masjid yang mengamalkan itu, atau buat sendiri ketika kita melaksanakan solat subuh di hari Jumat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.